Ada yang punya pemikiran yang sama nggak? Ini kan tanahnya punya saya, villanya punya saya, bangunannya juga punya saya. Jadi bebas dong sebenarnya kita ini mau sewain atau enggak. Tapi apakah benar seperti ini? Atau sebenarnya ada hal-hal yang tetap wajib dipenuhi nih sebelum properti benar-benar bisa disewakan secara legal. Nah, itu yang kita akan bahas hari ini. Dan tenang, saya tidak sendiri di sini. Sekarang kita bersama Pak Wayan. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Wayan? Baik-baik, Habib. Nah, terima kasih Pak Wayan untuk kehadirannya. Saya langsung menuju ke pertanyaan pertama nih, Pak Wayan. Ya, boleh. Seperti yang tadi saya utarakan, mungkin banyak orang masih bingung sebenarnya, Pak Wayan. Kan logikanya kalau semisal rumah atau bangunan itu milik sendiri, harusnya bebas dong mau dipakai sendiri atau disewakan. Apakah seperti itu kira-kira, Pak Wayan? Nah, itu sebenarnya sebuah pola yang umum terjadi dalam masyarakat. Nah, dalam dunia properti, banyak orang yang berpikir seperti itu. Tapi sebenarnya ada beberapa hal yang harus kita jadikan catatan. Nah, karena banyak orang merasa selama ini tanah dan bangunannya itu adalah milik sendiri. Jadi bebas dong mereka menggunakan, mau bangun rumah, mau bikin tempat usaha, atau mau bikin sesuai kehendak mereka. Nah, padahal ketika properti itu sudah mulai menghasilkan ya, nah di sana ke depan baru mulai kerasa bisa konteksnya bisa berubah. Nah, misalnya kalau properti yang kita miliki selama ini sudah misalnya menerima tamu berbayar, kemudian dipromosikan ke publik. Nah, kemudian masuk Airbnb, atau platform online kan banyak ya, ada Airbnb, kita promosikan di Agoda, di Booking dan lain-lainnya ya. Nah, kemudian ada biaya operasionalnya di sana. Nah, baru di sana mulai kita merasakan. Nah, karena ini sudah merupakan kerana usaha, akomodasi. Artinya bukan lagi sekedar rumah untuk tempat tinggal biasa. Ya, begitu. Oke, ini berarti setelah terlihat ini sepertinya menghasilkan karena disewa dan lain sebagainya, itu berarti ada semacam regulasinya mungkin ya, Pak Wayan ya? Ya, ini berarti ada titik bedanya, apakah properti ini sudah dimulai atau dipakai untuk aktivitas bisnis ya berarti? Betul. Nah, jadi seperti itu tadi yang sudah diomongin sama Pak Wayan nih teman-teman. Ada sistemnya atau regulasinya kalau semisal sudah kamu sewain tempatnya. Berarti ketika properti sudah masuk ke ranah bisnis ya Pak Wayan, otomatis ada aturan atau legalitas yang mulai harus diperhatikan ini. Misal legalitasnya diabaikan atau mikirnya ini yang penting jalan dulu aja deh. Kalau kayak gitu sebenarnya ada risikonya nggak sih Pak ini? Yang jelas ada ya. Dan itu biasanya masalahnya nggak langsung kerasa di awal. Iya. Nah, karena banyak orang yang fokusnya awal cuman bangun properti ya. Iya, bangun properti. Kemudian propertinya dibangun, kemudian cari tamu, di listing di platform sosial media tadi seperti Airbnb, Agoda, Booking.com. Nah, dan operasionalnya itu sudah mulai jalan. Nah, semua itu di awal nampak aman ya. Nah, sampai pada akhirnya mulai mau mengurus izin atau kena pengecekan, karena sekarang kan di Bali khususnya ya, itu aturan semakin ketat. Mungkin suatu saat akan ada pemeriksaan. Nah, atau ketika kita mau jual kembali nih, nah semuanya itu memerlukan legalitas. Nah, di sana barulah kita nanti akan mulai berpikir betapa pentingnya itu legalitas. Nah, di sisi lain kita sudah ada tamu nih, sudah kita listing di platform-platform OTA ya, online travel agent tadi. Nah, kemudian di situ baru kita menyadari ternyata ada legalitas yang belum sinkron. Iya. Ya,
Ya misalnya nih hal yang paling lumrah saat ini terjadi ya, ternyata bangunan atau rumah yang kita bangun itu berada di zona hijau atau zona pertanian, perkebunan, di mana tidak boleh membangun di situ. Sehingga ketika kita mau mengurus izin bangunan itu tidak sinkron dia. Nah kemudian operasionalnya belum ada izin usaha, ini kan akan menyulitkan kita. Wah iya juga ya Bang. Ya begitu. Apalagi sekarang regulasi mulai semakin diperketat ini ya. Izin usaha itu sampai pajak perlahan mulai sinkron, mulai terhubung dengan adanya aplikasi digital, sistem perpajakan yang baru. Itu akan lebih memudahkan di dalam pengecekan perpajakan. Jadi walaupun properti sudah tayang di platform online, belum tentu secara usaha itu sudah benar-benar aman. Begitu. Oke. Wah ini berarti sepanjang penjelasan dari Pak Wayan ini bisa kita istilahnya bisa kita konklusikan ini legalitas jadi bukan hanya sekedar formalitas saja nih berarti ya. Iya betul. Ya. Justru legalitas itu adalah sebuah fondasi supaya investasi kita bisa lebih aman dan sustainable dalam jangka yang panjang. Sehingga tidur kita bisa nyaman. Iya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Baik. Pak Wayan. Kalau tadi kan kita sudah bicara nih tentang legalitas, betapa pentingnya itu legalitas dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya legalitas apa dulu nih yang paling awal harus kita perhatikan Pak Wayan? Karena kan mungkin banyak orang mikir ya, teman-teman juga, misal tanahnya sudah SHM, ini berarti otomatis bebas dibangun dan disewakan dan lain sebagainya. Ini berarti apa dulu nih langkah awal kita nih? Nah, itu yang sering terjadi, ya salah paham. Karena SHM itu sebenarnya hanya sebuah bukti kepemilikan tanah. Bukti kepemilikan ya. Bukan berarti secara otomatis kita bebas menggunakan lahan tersebut sesuai keinginan kita semena-mena. Itu tetap harus sesuai dengan aturan walaupun kita sudah memiliki tanah tersebut Nah karena setiap lahan tetap mempunyai peruntukannya atau istilahnya zoning ya. Kalau di Bali itu kan ada zona pariwisata, ada residensial, ada pertanian, perkebunan dan lain-lain ya. Dan tidak semua zona itu cocok untuk usaha rental atau akomodasi. Makanya sebelum kita membeli tanah, idealnya pastikan zoning itu dicek dulu ke BPN karena banyak kasus tanahnya SHM memang view-nya bagus. Nah, villa di sekitar lokasi banyak, tetapi setelah mau urus izin yang sering terjadi nih, ternyata baru sadar zonasi bangunan kita itu ternyata bermasalah. Dan ini yang sering bikin para investor rugi. Nah, baik dari sisi waktu, karena mengurus itu kan berarti prosesnya lebih lama. Kemudian juga ada biaya. Biaya juga ya. Syukur kalau itu bisa diurus, tetapi kalau misalnya tidak bisa diurus, resikonya bangunan dibongkar. Jangan sampai itu terjadi kepada para investor yang ingin berinvestasi di Bali. Oke, itu. Ya, siap. Terima kasih ini Pak Wayan. Ini kalau misal ternyata zonasinya salah atau tidak sesuai itu tadi, ini biasanya risikonya seperti apa nih Pak Wayan kira-kira? Ya seperti tadi saya bilang jangan sampai terjadi. Kalau zonasi yang salah, ini risikonya bisa cukup besar. Nah karena nanti izin berikutnya bisa mentok. Misalnya saat kita mau ngurus PBG ya. PBG. Nah, izin usaha atau izin operasional ternyata tidak bisa lanjut. Karena kenapa? Karena fungsi lahannya yang salah. Dan kalau sudah terlanjur
bangun kita di sana biasanya jadi lebih rumit karena harus menyesuaikan ya. Ulang, kita harus sesuaikan ulang dari awal lagi legalitasnya. Makanya zoning itu sebenarnya pondasi paling awal sebelum masuk ke izin-izin berikutnya. Jadi pastikan dulu bangunan kita itu di zona yang benar. Setelah itu baru kita pastikan membangun dan kemudian mengurus izin-izin berikutnya akan lebih lancar. Ya, begitu. Siap-siap. Wah, ini dari Pak Wayan sudah bilang nih, berarti terkait zonasi dan lain sebagainya itu benar-benar sangat berpengaruh pada properti kalian. Misal ingin berinvestasi atau ingin membuka villa mungkin untuk disewakan dan lain sebagainya. Berarti zoning ini harus digarisbawahi dulu nih teman-teman. Selanjutnya nih, setelah zoning aman seperti yang tadi Pak Wayan bicarakan, langkah berikutnya apa nih berarti Pak? Step berikutnya setelah zonasi dan lain sebagainya sudah clear mungkin? Jika sudah zoning aman jadi zona sudah sesuai dengan bangunan kita, baru kita masuk ke legalitas sekarang. Nah itu biasanya sih dimulai dari badan usaha dan NIB ya. Nah NIB ini bisa dibilang seperti identitas dasar usaha kita. Nah, karena ketika properti kita sudah masuk ke aktivitas bisnis, pemerintah juga melihatnya sebagai sebuah usaha yang harus punya legalitas usaha yang jelas. Nah, lalu setelah itu baru kita masuk ke izin bangunan. Ada yang namanya PBG. PBG tadi ya. Nah, banyak orang yang masih mengira PBG itu cuman izin untuk mulai membangun. Padahal sebenarnya lebih luas. Ya, sebenarnya lebih luas. PBG itu memastikan bahwa bangunan yang dibuat memang sesuai dengan fungsi lahannya. Tata ruangnya, bentuk bangunannya, sampai standar teknisnya. Jadi semua itu harus sesuai. Jadi kalau kita mau bangun rumah untuk usaha akomodasi, fungsi lahannya juga harus sesuai. Jangan sampai ternyata fungsi lahannya adalah untuk pertanian, malah dibangun villa. Ini akan jadi bermasalah ke depan. Pasti. Nah, lalu setelah bangunannya selesai, ada lagi yang namanya SLF. Ya, betul. Atau sertifikat layak fungsi. Ini yang menyatakan bahwa bangunan memang layak digunakan dan sesuai dengan fungsi yang diajukan sebelumnya. Karena kan sering kalau orang membangun, kalau dulu ya zamannya apa itu, zaman perizinan sebelumnya kita membangun, izinnya di awal, izin sudah selesai baru kita membangun. Sehingga nanti ketika bangunannya sudah selesai tidak layak, tidak sesuai dengan perizinan di awal. Nah, itu sebelumnya. Nah, kalau sekarang itu bangunannya sudah selesai, baru kita ngurus SLF. Jadi ada pengecekan kembali. Ini bangunannya udah selesai. Coba kita lihat nih, sudah layak layak fungsi apa enggak gitu. Kalau ternyata berbeda, SLF tidak akan keluar. Jadi pastikan semua bangunan kita itu sesuai dengan desain atau gambar awal, sehingga di akhir bangunan setelah dicek bisa keluar SLF. Nah, makanya bangunan berdiri belum tentu otomatis legal operasionalnya. Nah, karena legalitas usaha, fungsi bangunan, dan izin operasional itu semuanya harus saling sinkron dari awal. Dari awal harus memang sudah memastikan. Jadi semua itu supaya sinkron. Nah, kalau salah satu saja yang tidak sesuai, apalagi masalah zoning tadi, itu seperti tadi, resikonya bisa kacau nanti. Nah, begitu, Apip. Wah, menarik ini, Pak Wayan. Ini berarti seperti yang sudah disampaikan Pak Wayan tadi, berarti jangan sampai bangun dulu baru mikir izinnya ini yang susah ya Pak Wayan. Ya, betul.
Nah itu berarti penting itu untuk jadi catatan teman-teman kalau ingin berbisnis dan lain sebagainya. Next ada pertanyaan nih, setelah itu baru masuk ke izin operasional usahanya berarti ya. Setelah tadi dilalui mulai dari zoning, kemudian zoning clear, kemudian mengurus izin dan lain sebagainya. Kita next step berikutnya itu apa berarti, Pak Wayan? Untuk usaha akomodasi, biasanya ada izin usaha pariwisata atau yang dikenal dengan apa, TDUP. TDUP. Ya, tanda daftar usaha pariwisata. Nah, di titik ini properti mulai dianggap legal untuk menerima tamu atau wisatawan yang mau menginap ya. Dan biasanya juga mulai ada kewajiban, yaitu pajak akomodasi. Itu secara otomatis akan mengikuti. Nah, makanya menyewakan properti sebenarnya bukan sekedar bangunan lalu masuk OTA, Airbnb, Booking.com, Agoda, dan lain-lain itu tadi. Karena jika proses legalitasnya diabaikan dari awal, maka ke belakang malah akan jadi ribet. Tapi kalau dari awal legalitasnya sudah benar, operasionalnya juga biasanya jauh lebih aman. Jadi kita di dalam berbisnis itu mengikuti semua prosedur ya. Prosedur. Jadi ketika menghasilkan, kita sudah membayar pajak, ada pengecekan, kita bisa aman. Atau misalnya suatu saat nanti kita mau menjual misalnya, atau memakai anggunan properti kita di bank, itu semua legalitas itu akan diperlukan. Jangan sampai ketika kita sudah enak-enak nerima uang nih, ada pengecekan, kita pusing. Kelakapan. Nah, begitu. Baik-baik. Nah ini berarti legalitas ini memang bagian penting dari investasi properti juga ya, berarti Pak Wayan, bisa betul. dibilang. Ya, karena properti itu kan bukan cuma soal bangunan. Ya, jadi bukan hanya sekedar bangunan yang bagus, tetapi juga soal apakah aman dan siap untuk dijalankan dalam jangka yang panjang ketika kita mengoperasikan ke depan. Begitu. Siap. Jadi gitu ya teman-teman, ternyata punya bangunan sendiri memang belum tentu otomatis bebas disewain. Ada proses legalitas yang memang perlu dipahami dari awal, bisa kita katakan. Mulai dari zoning dan lain sebagainya, legal usaha, izin bangunan, sampai izin operasionalnya. Terima kasih mungkin Pak Wayan untuk insight-nya hari ini. Mungkin segitu aja pembahasan kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya.